Ya, hari ini kita berbicara, saudara sudah capek dengerin kitab ratapan? Ya, belum ya? Siapa yang bertobat hari-hari ini? Ya. Luar biasa. Kitab ratapan saya harap bisa berbicara kepada kita ketika kita membahas, ketika saudara baca kitab ratapan, memang bikin susah hati, ya kan? Memang bikin kedukaan. Bangsa pilihan, bangsa yang dipilih, dibentuk, dilindungi, dikasihi oleh Tuhan, mereka jatuh dalam dosa. Dan kita bisa bercermin, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kadang-kadang kita masih mengecewakan Tuhan. Betul? Dan ini adalah pembelajaran buat kita, bahwa kita masih manusia biasa, tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus kita sekarang duduk di sana, menjadi perantara kita. Amin. Dia menjadi gembala kita. Dia menjadi raja kita. Ketiga hal ini ditolak oleh bangsa Israel. Bagi mereka adalah raja dunia, yang mereka pilih manusia mengecewakan. Yang mereka pilih adalah gembala-gembala manusia dan mengecewakan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perantara di dalam bangsa Israel pada saat itu. Ketika saya selalu merenungkan kitab ratapan ini, yang betul-betul membuat saya berpikir, ya saudara, perhatikan, bait suci adalah tempat surga di bumi. Bait suci adalah fasilitas Allah bertemu dengan umatnya. Tidak hanya hadirat Allah di sana, tetapi di bait suci itu adalah tempat mereka menerima pengampunan dosa. Mereka tidak bisa ke tempat ke sinagog, tidak bisa di rumah untuk minta ampun kepada Tuhan. Bait suci adalah tempat mereka menerima penebusan Tuhan dengan korban-korban bakaran mereka. Tempat satu-satunya Tuhan sediakan untuk menjadi fasilitas, saluran menerima pengampunan permohonan maaf daripada umatnya, Tuhan hancurkan. Saya percaya saudara berpikir, hari-hari ini ketika Tuhan membubarkan gereja, Tuhan mengizinkan seluruh pemerintah di dunia ini, tidak boleh ada gereja lagi. Itu yang terjadi pada waktu itu, karena keberdosaan bangsa Israel. Minggu lalu saya jelaskan, dosanya bangsa Israel pada waktu itu tidak bisa dibandingkan bahkan terhadap dosa Sodom dan Gomora. Pak, hari-hari ini nggak ada tuh, paling sekelompok orang. Kenapa kita punya pikiran itu? Karena kita sendiri kadang-kadang orang percaya terkontaminasi dengan kompromi, dengan pikiran dunia yang sudah masuk dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak melihat lagi. Dan banyak gereja membiarkan hal-hal itu masuk ke dalam gereja. Mengizinkan berkat sesama jenis pernikahan, mengizinkan orang-orang yang memiliki kehidupan pemikiran seksual yang berbeda melayani dalam gereja. Ada, saudara. Dan itu yang terjadi. Dosa penyembahan berhala, dosa meninggalkan firman Tuhan, dosa dan juga bagi hamba-hamba Tuhan pada saat itu tidak lagi menjadi perantara antara umat dengan Tuhan di bait suci. Tuhan membiarkan semuanya hancur. Saudara, kabar sukacita, saudara ada di dalam kuasa darah Kristus. Amin. Tetapi kita masih berdosa, datang cepat kepada Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan tidak pernah akan diambil lagi daripada saudara. Tuhan Yesus mengatakan, aku hancurkan bait suci ini 3 hari. Saya bangun kembali. Itulah bait suci dalam kehidupan saudara. Di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berdosa, kita mengaku, minta ampun kepada Tuhan. Ketika saudara kita melihat dunia saat ini hancur, dunia masih hancur. Mungkin saudara, berdasarkan gereja mungkin kehidupan rohani masih oke. Moralnya oke, urusan dia. Fisiknya dia tanggung sendiri. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita harus memiliki hati yang berduka melihat dunia yang hancur dan menuju kepada hancurannya. Amin. Itulah yang kita pelajari hari ini dari Nabi Yeremia.
Pasal pertama kita berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Pasal kedua kita bicara kehancuran bait suci. Pasal ketiga kita berbicara tentang kehancuran hati seorang hamba Tuhan, Yeremia. Hari ini kita belajar bagaimana kehidupan Yeremia itu sendiri. Bagaimana dia sebagai nabi. Bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Dan kita bercermin hari ini tentang panggilan kita. Oh Pak Hari, saya nggak ada panggilan pendeta, nggak ada panggilan nabi. Saudara, setiap orang diselamatkan dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah panggilan keselamatan. Amin. Saudara tidak bisa duduk-duduk diam sebagai umat Tuhan. Ada kerja rohani yang harus kita lakukan. Sebagai anak Allah. Amin. Sebagai anak dalam keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara punya tugas. Pernah nggak saudara diomelin ketika saudara tidak bantu-bantu di rumah? Karena saudara adalah anak bapak dan ibu saudara. Amin. Ketika saudara bisa memberi nafkah kepada orang tua sekalipun, saya percaya ada panggilan untuk membantu keluarga. Amin. Ada panggilan untuk menjadi bagian daripada keluarga. Demikian kita adalah keluarga kerajaan Allah. Ada panggilan. Tidak mesti saudara menjadi misionari, tidak mesti saudara berdiri di sini. Saudara ada panggilan keselamatan dalam kehidupan saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Katakan kiri kan, kamu ada panggilan. Oke, kita sekarang berbicara tentang nabinya sendiri. Saudara, nabinya sendiri ya. Saya ingin bertanya, enak nggak menjadi panggilan Tuhan, menjadi bagian daripada panggilan Tuhan? Kalau saudara baca perjanjian lama, semua nabi, semua hamba Tuhan, tidak ada yang enak saudara. Dimusuhi, dibunuh, dikejar, dianiaya, dipenjara, mau dirajam. Bahkan sehebat Rasul Paulus pun tetap mengalami penganiayaan. Tidak enak saudara. Tetapi enak tidak enak bukan urusan, tetapi menjadi bagian kita, sukacita kita kalau dipakai Tuhan. Lihat dari perspektif yang berbeda. Enak nggak bakalan enak. Saudara datang ke gereja pagi-pagi bangun, saya harus masak, siapkan untuk KG, bagian dari bagian saya. Nggak enak saudara. Nggak nyaman, betul? Enakan saya, loyhang. Ya, betul kan? Semenjak saudara menjadi anak Tuhan, tidak enak adanya, tidak nyaman. Kalau kita hitung-hitungan tentang kenyamanan dibandingkan dengan dunia. Tetapi ketika saudara mengalami masalah, Tuhan bebaskan, enaknya jadi anak Tuhan, ada damai sejahtera. Betul? Itu berkat rohani harus saudara tinggikan daripada berkat jasmani. Amin. Menjadi anak Tuhan. Nah, balik lagi Yeremia sebelum saya ngomelin terus kalian. Yeremia adalah penulis 5 pasal daripada kitab ratapan. Kitab yang sangat memilukan, mendukakan. Bentuknya adalah puisi. Itu adalah curahan hati. Kalau saudara nulis surat bentuknya puisi, pasti curahan hatinya hancur lebur. Kalau kita baca, ya ampun, gitu kan? Kalau saudara baca kitab ratapan, ya ampun. Tetapi kita bisa melihat dari ratapan Yeremia, kita melihat, ya ampun, Tuhan masih memegang kendali. Ya ampun, Tuhan masih berkuasa. Ya ampun, Tuhan masih mengasihi bangsa pilihannya. Itulah kitab ratapan. Kalau saudara ingin baca tentang sejarah cerita kitab ratapan itu, saudara bisa baca di kitab Yeremia sendiri, pergumulan, perjalanan Yeremia dari panggilan sampai kemudian akhir daripada panggilannya. Dan kemudian di kitab dua Tawari, bagian-bagian terakhir, tentang bagaimana Tuhan menghancurkan Yerusalem dan alasan-alasannya Tuhan menghancurkan bangsa Israel pada saat itu. Mendidik mereka. Ya, minggu lalu saya menjelaskan bahwa bangsa ini walaupun dinubuatkan tidak ada pemulihan, kita tahu pemulihan Tuhan setelah 70 tahun dibuang ke Babilonia, mereka kembali lagi dan kemudian menjadi bangsa. Karena pelayanan Yeremia sampai saat ini mereka tidak menyembah berhala lagi. Alias dalam bahasa Perancisnya kapok. Sudah hancur lebur, saya bisa bayangkan hancur lebur Yerusalem bait suci. Satu-satunya mereka untuk koneksi seperti saudara terbang ke Indonesia, penerbangan tutup semuanya. Saudara mau berenang? Seperti itu saudara. Hubungan satu-satu dengan Tuhan adalah bait suci, hancur tidak ada sampai sekarang. Mereka merindukan bait suci sampai hari ini.
Mereka harus membangun bait suci sampai hari ini, karena itu adalah channel mereka kepada Tuhan. Sampai saat ini tidak ada korban penebusan dosa, karena tidak ada bait suci. Mereka merindukan. Ketika mereka akan membangun lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin perang dunia ketiga. Kita tahu apa yang ada di sana. Di Yerusalem, di Bukit Sion itu. Tapi mereka suatu saat akan membangun itu. Karena itu satu-satunya. Dan sampai ketika menghancur Yerusalem, kemudian dibuang 70 tahun, kembali mereka tidak menyembah berhala lagi sampai hari ini. Ada pertobatan. Ya, setiap manusia masih berdosa secara individu. Kita pun ketika menjadi umat Tuhan masih berdosa. Amin. Kita punya didikan sendiri dari Tuhan. Ya kan? Ketika saya bersalah, Tuhan mendidik saya. Ketika saudara bersalah, Tuhan mendidik saudara. Untuk kebangunan rohani, untuk pendewasaan rohani kita masing-masing. Amin. Ketika kita berduka atas dosa kita minta ampun dan kita bertobat, Tuhan akan memulihkan kita. Yes, Tuhan sudah, kita punya tiket ke surga bersama Tuhan Yesus dalam kepercayaan kita pada Tuhan. Tetapi ketika kita berdosa, kita dididik. Nggak ada amin ya. Kita dididik disiplin. Mana ada bapak di dunia ini tidak mendisiplin anaknya. Itu namanya bapak gadungan. Kan bapak kita menyayangi kita. Dia tidak mau malu-maluin saudara, dia tidak mau memalu-malukan dia. Kita disebut muridnya. Amin. Ayo saya ngomelin kalian lagi. Yeremia. Saudara tahu Yeremia, kita lihat biodata Yeremia. Sama dengan biodata saudara ya. Ya kan? Biodata Yeremia fotonya begitu saudara. Biodata saudara meratap. Dia disebut nabi meratap. Salah satu nabi yang penting dalam perjanjian lama. Penulis Yeremia, kitab raja-raja atau kitab ratapan. Putra seorang imam. Pelayanan awal daripada kitab Nabi Yeremia adalah berkhotbah. Ya. Berkhotbah dan juga ada panggilan nabi. Nah, inilah panggilan nabi daripada dia. Dia adalah seorang putra seorang imam. Tinggal di Anatot, itu adalah desa orang imam-imam, suku Benyamin. Nah, pelayanannya 4-50 tahun. Bayangkan, 40-50 tahun, di bawah 5 raja. 5 raja ini, Raja Yosia ini adalah raja yang baik, ingin membangkitkan, sudah hancur saudara, kehidupan rohani sudah hancur. Yosia ingin membangkitkan kembali kehidupan rohani di bangsa Israel itu. Imam sudah nggak benar, tidak ada pembacaan Alkitab, tidak ada yang mendengarkan renungan Senin dan Jumat, ibadat tengah minggu tidak ada yang nyimak. Wah, Pak Ari ngomelin kita lagi. Maksud saya di waktu Raja Yosia, dia punya hati di usia muda. Ingin membangkitkan kehidupan bait suci yang sudah ditinggalkan. Kemudian tidak berhasil saudara, tapi ada niat kebangkitan rohani. Tidak berhasil. Kemudian Raja Yoahas, Yoyakin sekalipun nggak ada yang benar. Zedekia, terakhir Zedekia, semuanya brengsek, maaf. Tuhan menghancurkan Yerusalem dan menawan bangsa Israel sebagian ke Babel, dibawa ke Zedekia. Saya bisa bayangkan dari 5 raja itu, Nabi Yeremia melayani. Di satu pihak dia tahu kebenaran, dia harus menerima perintah Tuhan dan kemudian harus sampaikan. Di bawah kelima raja ini tidak ada yang benar. Kalau raja tidak benar, pemimpin-pemimpin lain tidak benar, imamnya tidak benar, nabi-nabi yang ada menjadi nabi palsu karena menyembah berhala. Yeremia hanya sendiri, ada nabi yang lain. Seperti Nabi Habakuk dan sebagainya. Saya bisa bayangkan hancur hati, patah hati, kecewa daripada Yeremia. Makanya dia disebut nabi yang meratap. Nabi yang meratap. Kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia, berapa kali dia ditolak, dihina, dihianati, dia dipenjara, dia menulis kitab kebenaran Tuhan sama raja, dibuang. Sama seorang hamba Tuhan, imam di bait suci, dia dihianati. Yeremia. Saudara pernah mengalami itu semuanya?
Di dalam pernyataan seorang mengatakan demikian, tidak pernah manusia fana memperoleh beban yang begitu meremukkan seperti Yeremia. Slide berikutnya. Sepanjang sejarah bangsa Yahudi tidak pernah ada teladan sesungguhnya yang begitu mendalam, penderitaan tak henti-hentinya, pemberitaan amanat Allah tanpa takut dan syafaat tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti Yeremia. Tetapi tragedi kehidupannya ialah bahwa ia berkhotbah kepada telinga yang tuli dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasihnya kepada orang-orang senegerinya. Itu yang didapat oleh Nabi Yeremia. Jadi kalau kita lihat pelayanan Yeremia selama 40 tahun, 50 tahun itu, dia memperingati dosa bangsa Yahudi, bangsanya sendiri, dan dia menerima permusuhan, pertentangan. Dia hanya mengatakan bahwa Allah itu kudus dan adil, jangan pernah berdosa, dia kudus dan adil. Allah kudus dan adil sampai saat ini, saudara. Dia tidak bisa bergabung dengan ketidakkudusan. Dan dia akan adil akan dosa-dosa yang terjadi. Amin. Dia menjelaskan apa yang terjadi ketika kejadian itu sudah terjadi. Inilah, karena kita semua bandel, Allah menghancurkan bangsa Israel. Itulah kitab Ratapan. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi. Dan tidak hanya itu, dia juga menjalankan, mengalami, merasakan kehancuran itu, saudara. Yang apa yang dialami oleh rakyatnya, dia alami. Saudara bisa bayangkan hancur hatinya, saya sudah ingatkan kamu, jangan ke sana, kamu tenggelam. Ketika orang itu tenggelam, dia juga tenggelam di sana. Sebagian kita, saya sudah bilang kan, jangan kan, ya udah kamu tanggung sendiri, biasanya kita begitu kan. Yeremia mengalami itu sendiri, makanya ada tulisan kitab Ratapan dalam bentuk puisi, hati yang hancur. Ada yang mau dipanggil Tuhan? Dan dia menyerukan pertobatan, bertobat. Akan ada pemulihan dari Tuhan yang menyayangi kalian, dia bilang. Tetapi harus bertobat, mengakui dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, dapatkah pertanyaan pengalaman panggilan kita, bahkan sampai kehancuran hati kita, mendatangkan berkat bagi orang? Amin. Ketika saudara dipanggil Tuhan, ketika saudara bahkan dihina oleh karena panggilan itu, saudara dihina dan saudara hancur hati, ingat, panggilan saudara yang hancur hati itu akan mendatangkan berkat bagi orang. Mungkin saat hari-hari saudara dihina oleh keluarga saudara, dia sok suci ke gereja. Saudara mau balas? Balas dengan doa. Itu akan menjadi berkat bagi mereka. Saudara, berkat Yeremia apa saudara? Dia tetap bertahan, mengalami bersama, dia berdoa, dia menunjukkan jalan. Ketika pemulihan Tuhan, 70 tahun kemudian, bangsa Israel tidak pernah meninggalkan Yahweh lagi. Tidak pernah meninggalkan Yahweh lagi. Bahkan melalui nabi-nabi yang ada, itu memberikan jalan datangnya Mesias, juru selamat bagi manusia. Walaupun Israel masih menolaknya. Amin saudara. Kehidupan saudara tidak pernah akan sia-sia ketika saudara menerima panggilan itu. Walau saudara melewati lembah kekelaman dalam panggilan saudara, Tuhan itu ada. Saudara akan melihat terang, saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Ada 4 hal kita belajar hari ini. Satu pelajaran setengah jam jadi 2 jam. Amin. Baru panggilan mendengar firman Tuhan. Belum panggilan memberitakan firman Tuhan. Ada orang yang mempersiapkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang baik disiapkan selama 40 jam. Total waktunya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berbicara, hormati saudara. Amin. Itu panggilannya. Suatu saat saudara dipanggil, kalau saudara dicuekin gak enak kan? Betul kan? Ya, siapa mau menerima panggilan untuk membawakan firman Tuhan? Ya kan? Haleluya, saudara sekalian. Setiap orang punya panggilan. Amin. Saudara harus menjadi terang. Saya ingin membawakan satu cerita, saudara. Sebelum saya menjelaskan panggilan daripada Yeremia ini. Nah,
Ada satu cerita di pada tahun 1800-an, ya. 1800-an ada suatu kelompok missionary ya. Mereka menamakan mereka adalah one way missionary. One way missionary. Missionary satu jalan. Artinya apa? Ketika mereka memutuskan menjadi missionary, mereka ditugaskan ke satu tempat hanya one way. Mereka tidak mengharapkan akan kembali lagi. Dan orang-orang yang mengutusnya tidak mengharapkan mereka kembali lagi. Alias mereka akan melayani seumur hidup ataupun mereka akan mati ketika mulai pelayanan, mereka sudah tahu resikonya. Jadi hamba-hamba Tuhan misionari ini di sana, ketika mereka pergi tidak bawa koper-koper seperti saudara bawa koper keren gitu ya, mission trip. Ya, setiap orang membawa kebutuhan sehari-harinya ditaruh di dalam peti mati. Artinya menandakan mereka siap mati kemanapun mereka kirim. Dan banyak yang mati, saudara. Karena pada waktu itu masih banyak suku-suku yang bengis, suku-suku yang masih menyembah berhala, suku-suku yang makan manusia bahkan. Kalau saudara tahu cerita bagaimana pelayanan orang Jerman, misionari Jerman ke daerah Sumatera Utara, itu dia yang terjadi. Dan salah satu hamba Tuhan yang paling terkenal yang ketika mereka dikirim itu namanya Peter Milne. Nah, dia dikirim ke suatu daerah di Lautan Pasifik, di utaranya sekitar Australia, kepulauan. Dan sudah ada banyak misionari kirim ke sana sudah mati, saudara. One way missionary. Dan dikirim ke sana, siap mati kan? Tetapi karena dia memegang amanah Tuhan, panggilan Tuhan untuk menginjili, dia tidak takut, saudara. Sengsara apapun tidak takut, apalagi mati aja dia nggak takut, apalagi sengsara, betul? Nah, seperti Yeremia, 40 tahun sampai 50 tahun tetap memenuhi panggilan Tuhan. Saya tahu rahasia kenapa Yeremia dipanggil Tuhan dan dia tetap, dan kita akan belajar. Peter Milne ini akhirnya sampai di situ, dia menginjili, dia mati di tempat itu setelah 50 tahun lamanya. Apa yang terjadi 50 tahun kita tidak tahu. Tetapi akhirnya orang di sana, suku di sana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin banyak kesusahan di awal-awal. Tetapi akhirnya tujuan Tuhan ketika memanggil pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi sekalipun dalam masa hidup kita, terjadi pada masa hidup orang lain. Berikutnya. Sebelum Peter Milne ke sana, banyak misionari yang sudah mati. Tetapi mungkin Tuhan sudah melembutkan hati dan terjadilah pertobatan di kampung itu. Dan ketika dia mati umur 50 tahun lamanya dia melayani situ, dia mati normal, saudara, seperti orang tua mati gitu ya. Nah, di nisannya ditulis, saudara, orang menghormati dia, di nisannya ditulis, ketika dia datang, tidak ada terang. Ketika dia meninggal, tidak ada kegelapan. Luar biasa, saudara. Dimanapun kita diutus, apapun panggilan saudara, kita harus menjadi terang, titik. Dan menjadi garam, titik. Amin. Pada waktu hidup saudara. Mungkin ketika kita melayani keluarga kita belum menjadi terang. Tuhan yang punya terang itu, bersinar terus bagi Tuhan. Amin. Sesuai dengan panggilan saudara semuanya. Panggilan, mari kita bercermin akan panggilan kita saat ini. Bercermin daripada Nabi Yeremia. Pertama kita belajar, panggilan Allah adalah keluar dari kenyamanan. Kalau saudara dipanggil Tuhan, dan setiap orang saya katakan adalah menerima panggilan keselamatan, saudara diperhadapkan sesuatu yang tidak nyaman. Keluar dari zona kenyamanan, tepatnya saya katakan pelayanan Allah adalah panggilan tidak nyaman. Jangan pernah berpikir, oh panggilan Allah, so saya mau lihat seperti pendeta itu. Wah keren bajunya, mobilnya, rumahnya. Jangan pernah pemikiran seperti itu. Saya tahu berkat Tuhan ada bagi orang yang tetap setia. Amin. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan dan kita hanya memikirkan materialistik, tidak menjadi berkat. Prinsip pertama dari Yeremia,
Panggilan Allah adalah panggilan keluar dari zona nyaman. Amin. Abraham jauh-jauh dipanggil dari negerinya di Irak bagian selatan. Bapaknya adalah kepala suku terhormat, kaya. Dia dipanggil Tuhan tiba-tiba, harus ke Kanaan. Masya Allah, kemana Kanaan? Tetapi dia percaya dan dia melihat Kanaan. Kalau dia tidak menerima panggilan itu, dia tidak pernah melihat tanah Kanaan. Rasul Paulus dipanggil Tuhan, dia adalah Farisi daripada Farisi, kedudukan, dihormati, kaya. Tetapi dia menerima panggilan Yesus. Apa yang diterimanya, saudara? Aniaya, dipenjarakan, diancam mau dihukum mati, kapal tenggelam, digigit ikan, digigit ular. Ada yang tahu digigit ular? Kalau saya nggak ada yang tahu, saudara digigit ikan semuanya. Digigit ular berbisa. Tapi Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Panggilan Tuhan tidak nyaman, saudara. Amin. Tidak nyaman. Nyamankah saudara ketika harus mengampuni seseorang? Nyamankah saudara harus bersabar kepada orang? Tidak. Banyak hal yang kita tidak nyaman dengan waktu. Hari ini saya harus pelayanan, harus datang pagi-pagi, harus ada rapat dan sebagainya. Tidak nyaman, saudara. Apalagi saudara adalah volunteer. Tidak nyaman, enakan saudara tidur lebih lama kan, minggu hidup dulu satu-satunya libur. Ngaku. Pelayanan tidak nyaman, panggilan tidak nyaman. Itulah pergumulan dalam Yeremia. Ketika tidak nyaman, datang kepada siapa? Jangan komplain kepada teman-teman, komplain kepada Tuhan yang memanggil saudara. Saudara akan dikuatkan, dipulihkan, diberikan damai sejahtera. Yeremia datang kepada Tuhan. Tuhan, bukannya Engkau maha adil? Kenapa Engkau menghukum Yerusalem? Dia tahu Tuhan maha adil, maha kasih. Tapi dia menemukan kebenaran bahwa Tuhan itu benar. Titik. Komplain boleh. Marah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan tetapi. Akhirnya saudara akan menemukan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap benar. Nomor satu, Allah itu benar. Kedua, kalau saudara menemukan Allah tidak benar, lihat peraturan nomor satu, Allah tetap benar. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan pernah berdoa, Tuhan itu berkuasa, mengasihi, memberikan berkat dulu, sekarang, dan sama-sama, selama-lamanya sama. Tuhan kebenaran, Tuhan sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketika saudara bergumul, ketika saudara mengalami penghinaan, penolakan manusia, tetap Allah itu yang baik. Artinya dia berkuasa, dia memegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yeremia. Dia menemukan Tuhan, menemukan kebenaran, kebesaran, hakiki daripada ilahi. Ketika dia tetap dalam ketidaknyamanan dalam panggilannya. Ratapan 1:18 mengatakan, Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dia berkata atas nama bangsanya, akulah yang berdosa. Kami berdosa. Dia menjadi bagian daripada bangsanya. Dia panggilan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dosanya di mana? Dia hanya menjadi bagian daripada bangsanya. Ketika bangsanya sungguh-sungguh melawan Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 merupakan penghiburan buat kita. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk. Jadi supaya saudara dekat dengan Tuhan, saudara harus? Saya tidak mengatakan itu. Yang pasti, ketika saudara patah hati, remuk hati, hancur hati saudara seperti Yeremia, saudara akan dekat dengan Tuhan dan menemukan siapakah Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang benar. Nggak usah patah hati, saudara bisa dekat dengan Tuhan. Tapi jangan sampai patah hati, saudara. Hancur hati. Ketika saudara lari dari Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Ketika Yeremia taat, saudara. Ada satu nabi yang tidak taat, namanya Yunus. Lari daripada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu maha adil dan kudus. Dia akan menghukum Niniwe. Kalau Yeremia menderita bersama dengan bangsanya. Kalau Yunus
melihat dari atas. Tuhan, kamu kan adil dan berkuasa. Ini orang berbangsa-bangsa, bangsa yang berdosa semua. Aku mau lihat apa sih yang engkau akan lakukan. Itu Yunus, saudara. Tapi Allah menunjukkan belas kasihan kepada bangsa asing. Apalagi dia tidak menunjukkan belas kasihnya kepada bangsa Israel. Amin. Allah saat ini mengasihi orang dunia yang berdosa. Allah mengasihi kita semuanya. Ketika saudara menerima panggilan Tuhan, masuk dalam ketidaknyamanan, Tuhan akan menyertai saudara. Jadi remuk hati. Tuhan akan dekat dengan orang yang remuk hati. Amin. Ikut Tuhan itu tidak nyaman. Amin. Matius 8, 19, 22 mengatakan. Next. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang, Laut Tiberias. Lalu datanglah apa? Ahli Taurat. Berkata padanya, Guru, aku akan mengikuti engkau. Kemana saja engkau pergi? Maksudnya apa, saudara? Mereka percaya bahwa Yesus akan menjadi raja. Raja dunia, mengalahkan Roma. Ya kan? Dia ingin menjadi bagian, mungkin dia ahli Taurat ya, akan menjadi menteri agama gitu. Atau menteri pendidikan, luar biasa kan? Mungkin dulu nggak ada korupsi juga lah ya. Minimal dapat uang banyak, dihormati gitu ya, fasilitasnya hebat. Dia melihat dunia, mengikut Yesus. Dengarkan apa yang katakannya. Yesus berkata kepada, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Binatang disediakan Tuhan fasilitas, sarang, lubang. Anak manusia, Yesus, untuk tidur aja. Tidak bisa meletakkan kepalanya. Dan memang para murid mengikuti Yesus selama 3 tahun tidur dengan atap kolong langit. Kemana mereka pergi? Yesus bilang berhenti, mereka tidur di sana. Atapnya adalah langit. Ikut Tuhan tidak nyaman, saudara. Amin. Saudara tidak bisa menghilang. Tidak bisa menolak. Saudara sudah aminkan. Tadi saya katakan saudara sudah punya panggilan. Yeay. Ikut Tuhan, panggilan Tuhan tidak nyaman. Panggilan keselamatan saudara. Apapun panggilan saudara. Music, preaching, teaching, dance, memuliakan Tuhan. Panggilan sebagai pemimpin, panggilan apapun yang saudara miliki saat ini, ada yang sudah tahu panggilan, ada yang belum tahu. Setiap orang dipanggil karena setiap orang diberi karunia roh. Berbeda-beda. Kalau ada yang belum menemukan, temukan itu. Bisa saudara menemukan. Suatu saat orang berbicara kepada saudara dan dibilang, enaknya ngomong sama kamu, ada damai sejahtera, itu panggilan saudara untuk mendengarkan. Enaknya ngomong sama kamu, komplain sama kamu, curhat sama kamu, sampai nangis-nangis, kamu nggak bocorin ya. Kamu bisa menasehati ya, padahal kamu nggak sekolah Alkitab ya. Ada karunia untuk memberikan kesejukan. Ada karunia mengajar. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Saudara dekat dengan Tuhan dan saudara akan semakin tahu karunia saudara. Amin. Saudara itulah, jangan pernah kabur dari panggilan Tuhan. Walaupun poin pertama tadi negatif, tidak nyaman. Kalau nyaman, saya nggak tahu nyamannya sampai kapan. Ketika tidak nyaman, kenyamanannya, berkatnya adalah menemukan Tuhan dan memberkati orang lain. Amin. Yang kedua, panggilan Allah adalah penyerahan total. Ya ampun, gini lagi Pak Ari. Penyerahan total. Yeremia melayani total, saudara, selama panggilannya. Saudara tahu ketika Yeremia berduka, mengalami itu semua. Ada cerita rakyat mengatakan, ketika hukuman bagi bangsa Israel dilakukan pembuangan, Yeremia akhirnya dibuang ke Mesir dan dikatakan dia mati dirajam di sana. Total. Karena total. Semua murid-murid Tuhan Yesus hampir semua matinya adalah mati secara martir. Karena mereka penyerahan total. Karena Roh Kudus meyakinkan mereka kemanapun mereka pergi. Bahkan sampai kita tahu bahwa Rasul Petrus sekalipun ketika mau disalib, dia tidak mau salib sama dengan Tuhan Yesus.
Saya tidak layak salib seperti Tuhan. Salib saudara. Salib sudah merupakan kehinaan. Dia minta salib terbalik. Itu adalah penyerahan total dalam panggilan seseorang. Bukan tidak nyaman saja sampai akhir hidup mereka. Total. Panggilan Tuhan adalah all out and all time. Menyeluruh dan sepanjang waktu. Tidak hanya full time, mungkin saya full time, saudara volunteer bisa full time, tetapi yang paling penting adalah full heart. Sepenuh hati. Amin. Lukas 9:61-62 mengatakan, dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bukan maksud Yesus untuk tidak ngurusin keluarga kita. Maksudnya adalah ketika kita melayani Tuhan, total, jangan menoleh kiri kanan lagi. Jangan menunda waktu lagi. Saudara tahu kata menoleh itu sama dengan menoleh istrinya Lot. Jangan takut ya. Sama dengan menolehnya istri Lot. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Tuhan, dunia, Tuhan, rumah saya, Tuhan, wah harta saya, Tuhan, baju saya. Orang yang menoleh tidak layak bagi Tuhan. Artinya fokus saudara, fokus. Totalitas dalam pelayanan kita. Masalah keluarga Pak, Tuhan akan selesaikan bersama dengan saudara. Amin. Jangan gambarkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu jahat. Tuhan, kalau saya melayani di gereja, melayani panggilan saya, siapa ngurusin keluarga saya? Kok Tuhan kayaknya seperti Tuhan yang tidak mampu? Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan akan melewatkan saudara dari segala lembah kekelaman saudara. Ketika saudara full menerima panggilan Tuhan dan mendengar panggilan gembala kita, mengikuti dia. Amin. Itulah Yeremia ketika dia total. Ada satu ayat yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebelum itu kita lihat Yeremia 15, 20, 21 mengatakan. Itulah yang didapati oleh Yeremia ketika dia total mengikuti Tuhan. Dikatakan, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok, berkubu dan tembangga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Yeremia, kitab Yeremia itu banyak pasalnya. Ini kira-kira di tengah. Ketika dia tahu hambanya yang menyerahkan total, yang bergumul, bertahan, dia memberikan kekuatan. Aku akan membela engkau. Aku akan melindungi engkau. Orang akan menghina engkau. Mungkin keluarga kita menghina kita karena kita mengikut Yesus. Tuhan akan melindungi hati saudara. Membentengi saudara. Amin. Kalau kita berserah total akan panggilan keselamatan kita secara total, Tuhan juga akan total. Ada amin. Tuhan tidak pernah main-main ketika dia memanggil saudara. Ini berbicara tentang ketaatan yang radikal. Bukan ketaatan hanya nyanyi-nyanyi saja. Bukan ketaatan hanya ketika kita mau. Ketaatan yang radikal. Penyerahan total. Ada yang mengatakan ketaatan radikal kepada Kristus tidaklah mudah. Yes. Ini bukanlah kenyamanan, bukan masalah kekayaan, bukan kemakmuran dunia ini. Ketaatan yang radikal terhadap Kristus beresiko kehilangan semua itu. Beresiko kehilangan semua itu. Namun pada akhirnya resiko tersebut mendapat imbalannya di dalam Kristus dan dia lebih cukup dari segalanya bagi kita. Amin. Haleluya. Berserah total saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak hanya kita keluar dari zona nyaman, kita harus berserah total. Selalu kita menemukan Yesus, Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiga adalah panggilan Allah membawa kepada penolakan manusia. Ada yang pernah mengalami penolakan manusia. Bahkan dalam lingkungan gereja pun, aku mau seriuslah melayani. Ada panggilan ini. Kamu sok suci ah. Saya kan tahu kamu siapa. Selalu ada penolakan manusia, betul?
Saya kan tahu dari dulu kamu kan orangnya begitu. Kita kadang-kadang dinilai masa lalu kita, moral kita. Ya kan? Dosa kita. Selalu akan ada penolakan ketika saudara ingin menerima panggilan Allah secara total. Tuhan kadang-kadang memanggil kita secara langsung. Betul? Tuhan memanggil kita melalui keadaan. Apapun panggilan kehidupan saudara, saudara siap-siap dengan penolakan manusia. Amin. Yesus sendiri ditolak, dihina, betul? Dia Allah, dia punya kuasa membalas. Apakah dia membalas? Tidak, dia tetap stick pada tujuan panggilan dia untuk keselamatan manusia. Ketika saudara dipanggil dan menerima penolakan manusia, hinaan, oposisi manusia, apakah saudara ngambek? Berhenti melayani Tuhan? Berhenti menerima panggilan Tuhan? Itu namanya Kristen yang baper. Kristen yang Ingat, yang panggil saudara adalah Tuhan. Yang menyelamatkan saudara adalah Tuhan. Ketika saudara masih seteru, ketika saudara tidak tahu apa-apa keselamatan, Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Dan hari ini saudara duduk di sini karena keselamatan dari Tuhan. Saudara harus menerima panggilan keselamatan itu. Apapun penolakan manusia. Ketika saudara berbeban, percaya kepada firman Tuhan, saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan, pegang itu firman Tuhan. Apapun penolakan, ketidaknyamanan yang saudara terima hari-hari ini, berkat Tuhan, terang Tuhan akan terjadi atas keluarga saudara. Amin. Penolakan manusia. Di sini Yeremia menuliskan suatu ayat yang luar biasa di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku, ini mengenai engkau. Tuhan tahu. Ada yang komplain, aku tahu rancangan yang terbaik bagimu. Ada yang mau berhenti melayani, Tuhan katakan, aku tahu rancangan buat kamu, jangan pergi, jangan meninggalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan tidak ada masalah. Bukan rancangan menjamin kenyamanan saudara, tetapi rancangan damai sejahtera ketika ada masalah, ketika ada penolakan, ketika saudara dihina, rancangan damai sejahtera. Itu yang dipercaya oleh Yeremia atas panggilannya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Panggilan keempat. Panggilan Allah membawa kebangkitan rohani. Nah, disinilah nadanya agak positif. Ya kan? Tidak nyaman, yes, panggilan Allah tidak nyaman. Penolakan manusia, kita harus total. Total nggak gampang kan? Saya total pada yang kasih gaji saya aja, Pak. Gereja kan nggak kasih gaji. Kadang-kadang gereja ada yang kasih gaji kepada WL. Terima saja. Tapi saudara tidak terima pahala dari Tuhan lagi. Pak Ari kok gitu ngomongnya? Iya. Mau WL, saya kasih honor boleh. Jadi saya merampok pahala berkat Tuhan bagi saudara sebagai pelayan Tuhan. Amin. Korban yang saudara lakukan, ya kan? Harus belajar lagu, harus latihan dan sebagainya. Korban yang saudara berikan waktu itu berkatnya bukan dari gereja. Karena saudara melayani Tuhan bukan melayani gereja. Amin. Demikian panggilan Allah akan membawa kebangkitan rohani. Ini yang sangat melegakan kita. Makanya saya katakan, Yeremia tetap bertahan 40-50 tahun lamanya di bawah pemimpin yang tidak ada yang benar. Melihat hamba Tuhan, imam besar, imam-imam yang ada itu sudah meninggalkan tugas mereka sebagai perantara. Imam kan tugasnya waktu itu menjadi perantara anak manusia, jemaat Tuhan, orang kudus Tuhan, dengan Tuhan. Tugas itu sudah ditinggalkan, makanya Tuhan ngamuk habis-habisan. Komplit semuanya. Panggilan Allah membawa kebangkitan rohani. Apa yang kita baca ayat berikut ini, inilah adalah
sangat-sangat penting bagi kita ketika kita menerima panggilan Tuhan. Saudara perhatikan. Pasal 3 ini adalah pasal di tengah-tengah dan ayat-ayat ini adalah ayat di tengah, saudara. Ini adalah perubahan. Ketika menderita, sengsara, nangis, berduka, akhirnya Yeremia menemukan sesuatu yang membangkitkan kehidupan rohaninya, keyakinannya, pengharapannya, dan itu bisa kasih kepada bangsanya. Walaupun tetap tidak diluputkan dari punishment, tetapi ada pengharapan di sana. Kalau saudara baca ayat 21, 24 itu ada kata aku, sebab itu aku berharap. Ayat ini seperti ayat sandwich. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah memberikan kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Di bawah, Tuhan adalah bagianku dan jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sandwich. Di tengah-tengah adalah dagingnya. Di tengah-tengah adalah nilai kekekalan daripada Allah itu sendiri. Di tengah-tengah adalah kebenaran dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi Allah. Dikatakan, katakan bersama-sama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar setiamu. Ketika saudara mengalami masalah, baik dosa saudara sendiri ataupun penghinaan dari orang lain, tak berkesudahan kasih setiamu. Hari ini, minggu depan saudara mengalami masalah lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau saudara berdosa, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat itu pengampunan saudara. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Rahmat Allah selalu baru setiap hari. Baik enggak Tuhan? Baik suci diberikan untuk menjadi saluran pertobatan. Yesus ada dalam kehidupan kita. Rahmatnya baru setiap hari. Kotanya ada. Kadang-kadang saudara tidak memakai kota rahmat pengampunan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak tahu kita berdosa. Kenapa kita tidak tahu berdosa? Minggu lalu, karena kita bergaul dengan Edom. Nilai Edom, nilai dunia membuat kita sudah kompromi dan sudah tidak tahu lagi ini dosa apa enggak. Ngerti? Perhatikan, Tuhan tahu setiap kita akan berdosa setiap hari. Bangun pagi. Gimana sih saya nggak punya baju? Aduh. Saudara sudah menghina Allah yang paling penting yang menjadi sumber berkat saudara. Hah? Betul? Dosa itu saudara tidak pernah perhatikan kan? Ingat, yang saudara ingat. Rahmatnya, pengampunannya, jatahnya, kuotanya baru setiap pagi. Datang kepada Tuhan sebelum pagi berikutnya. Sebelum tidur, Tuhan ampuni dosa saya. Kalau saudara mengerti dosa saudara, ampuni saya sudah ngomongin dia Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan ketika saya sudah bohongi dia Tuhan. Ampuni saya Tuhan ketika saya curi lauknya Tuhan. Kan gak boleh mencuri toh? Dan ampuni aku Tuhan untuk dosa-dosa yang aku tidak sadari. Pengampunannya baru. Besok pagi sudah baru lagi. Untuk dosa saudara besok hari lagi. Allah sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah inti daripada kitab Ratapan. Yeremia menyerahkan dirinya akan panggilan Tuhan. Dan itu mendatangkan tidak hanya kebangkitan rohani akan hidupnya saat ini. Menjadi berkat bagi kita. Ayat ini menjadi berkat bagi kita. Betul? Apapun yang saudara alami hari-hari ini, ayat ini menjadi berkat bagi kita. Inilah 4 hal yang ingin saya sampaikan. Tapi khotbahnya belum selesai. Siapa ingin tetap mengikuti Yesus? Siapa tetap dalam panggilan keselamatan saudara? Walau tidak nyaman, walaupun total tidak nyaman ya ketika jadi pemimpin sekalipun tengah malam saudara diteleponi, tengah malam direcoki, ya kan? Tidak nyaman, tapi itu panggilan. Akan ada damai sejahtera sukacita dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan mengerti saudara capek kerja di tempat kerja saudara. Iya Pak, saya nggak bisa menjawab lagi masak. Saya sudah berdiri 24 jam.
Tuhan mengerti kecapean saudara. Dan saya percaya ketika saudara tetap melayani Tuhan dengan melayani jemaat, teman-teman saudara, Tuhan akan memulihkan kecapean saudara. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah berhutang saudara. Kita yang berhutang banyak dan tidak pernah bisa melunasi hutang itu. Terima panggilan itu, jalani panggilan itu. Amin. Siapa siap mengikuti Yesus? Amin. Hal mengikuti Yesus. Lukas 9:22-23 mengatakan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Anak manusia. Kata Yesus kepada semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap dan mengikuti aku. Tadi saudara mengatakan, aku ingin ikut Yesus. 2 hal sebelumnya harus saudara lakukan. Apa itu? Menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Pak Ari boleh nggak cuti pikul salib? Cuti pikul salib. Tidak saudara. Menyangkal diri seperti Yeremia. Yeremia hidupnya bukan buat dirinya lagi. Yeremia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, Tuhan saya sudah tuntaskan semua amanah Tuhan. Saya sudah sampaikan, saya sudah rebuke, saya sudah omelin, saya sudah ancam hancur Yerusalem. Apa yang kau katakan sudah aku lakukan. Terima kasih Tuhan. Biar mereka menanggung resiko. Engkau tetap Allah yang benar, engkau tetap Allah yang adil. Tidak saudara. Dia memikul salibnya menjadi bagian daripada bangsa itu. Dia menyangkal dirinya, saya tidak perlu apa-apa lagi. Asalkan saya tetap bersama dengan bangsaku. Asalkan aku menemukan Tuhan dan menyatakan kepada mereka kehidupan rohani mereka dibangkitkan. Menyangkal diri, selfless. Jauh daripada selfish, selfless. Mementingkan orang lain, bangsanya daripada mementingkan diri sendiri. Mengikut Yesus, gampang? Tidak gampang. Kalau saudara mau gampang, caranya Yesus ada di depan. Itu akan membuat segala sesuatu menjadi gampang. Ya kan? Tuhan tetap membela saya, itu akan menjadi gampang. Tapi menyangkal diri itu tidak gampang. Memikul salib setiap hari, tidak gampang. Saudara sekalian, Yeremia ketika dipanggil, dia masih muda. Saudara tahu Yeremia dipanggil kapan saudara? Saudara yang sekolah Alkitab, saudara ingat kapan Yeremia dipanggil? Kita lihat di slide yang pertama, panggilan Yeremia. Slide yang pertama. Slide yang pertama. Yeremia 1, pasal 1, ayat 49. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia masih jabang bayi, sudah menjadi nabi. Yeremia berkata, maka aku menjawab, Tuhan. Saya sedikit dramatis, kan banyak dari kita suka gitu kan. Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Gitu? Apapun konteks kehidupan saudara. Sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. No way, aku panggil engkau dari jabang bayi. Kau tetap akan menjadi nabiku. Ini yang ditugaskan langsung. Saudara mau alasan apapun, kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan kasih tugas. Inilah tugasnya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yunus mau kabur tidak bisa. Paulus dipilih Tuhan, Abraham dipilih Tuhan secara khusus. Yeremia ditentukan ketika masih jabang bayi. Ada yang sini mengatakan aku masih muda. Ataupun nggak ada yang ngomong aku masih muda sini. Banyak yang ngomong aku sudah tua.
Mau ngomong aku masih muda, aku sudah tua, aku masih kurus, aku masih belum punya uang, aku sudah gemuk. Itu alasan manusia. Saya percaya Tuhan tidak mendengarkan. Jangan bilang begitu. Kalau aku utus engkau, haruslah engkau pergi. Haruslah engkau sampaikan panggilan keselamatan. Setiap kita dipanggil, setiap kita diutus. Amin. Tidak bisa lari. Kita dipilih, kita dipanggil, kita diutus. Amin. Jangan pernah katakan, aku masih terlalu muda. Daud masih bocah dipilih Tuhan. Dia taat, dia menjadi raja. Amin, saudara. Mereka dipanggil, tidak ada yang menolak. Ya mungkin menolak awal, tetapi Tuhan akan menentukan. Bahkan Yohanes Pembaptis dipilih sama seperti Yeremia. Ketika di dalam kandungan, Tuhan sudah memberkati dengan curahan Roh Kudus di kandungannya Elisabeth. Timotius masih muda, dipanggil Tuhan, berserah kepada Tuhan, di bawah bimbingan Paulus. Dia menjadi bagian dari pelayanan kita ada di tempat ini. Pelayanan kepada orang-orang asing. Saya masih muda. Hudson Taylor, saudara. Orang yang terkenal misionari yang pertama kali masuk ke Cina. 17 tahun usianya dia menerima panggilan itu. 5 tahun dia di training. 22 dia kirim misionari pertama. Sampai ke Cina. Kekristenan yang ada saat ini adalah pelayanannya. Aku masih muda? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang berani ngaku. Yang beraninya aku sudah tua Pak. Sudah tua Pak, udah kepala gocap. Jangan pernah berkata aku sudah tua. Musa dipanggil umur 40 tahun, melayani tidak, 40 tahun lagi. Di training, di padang gurun, 80 tahun baru melayani. Aku sudah tua? Aku sudah tua? Abraham, seperti sudah selesai umur 100 tahun. Tuhan pulihkan kandungan Sarah. Umur 100 tahun. Janji Tuhan tetap terjadi bahwa dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunannya akan memenuhi bumi ini. Dan kemudian janji Tuhan bagi dia. Keturunannya satu, tunggal. Yesus Kristus akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Umur berapa? Hampir 100 tahun. Jangan pernah berani ngomong aku sudah tua, aku masih muda, aku sudah gendut, aku sudah kurus, aku sakit-sakitan. Tidak ada alasan. Saudara nggak sendiri, Tuhan memanggil, Tuhan akan mengutus saudara. Mari kita tetap ikut Yesus. Siapa mau ikut Yesus? Amin. Ikut Yesus. Karena dia sudah menyelamatkan saudara. Menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Saya ingin tutup dengan satu cerita lagi. Masih ada waktu 20 menit. Bercerita tentang misionari. Suatu saat di tahun hampir 1900 di Inggris terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Saudara tahu kebangkitan rohani, bukan gambar ini, bukan. Di Azusa Street, di mana kebangkitan rohani terjadi di sana, itu dimulai di Inggris. Ya, ketika terjadi kebangkitan rohani di sana, ada Wesley dan sebagainya. Dan pada masa-masa itu banyak misionari yang dikirim ke luar negeri. Mereka dipanggil, merasa terpanggil, saya harus pergi, saya harus menginjili. Ya, dan ketika kebangkitan rohani terjadi, Inggris begitu maju dan hebat, saudara. Ya, itu samping. Ada yang dikirim satu misionari ke daerah India bagian timur. Satu daerah namanya Assam. Mungkin saudara mengerti Assam. Ya, yang dulu kita pernah belajar adalah perkebunan teh yang terkenal di Assam. Ya, nah melayani di sana. Sekali lagi pada masa itu kepala suku-suku masih kuat, masih kanibal, masih percaya berhala, ya kan? Dia masuk ke sana, ditolak, dihina, tapi dia tetap bertahan. Seorang hamba Tuhan misionari. Akhirnya ada buahnya. Satu keluarga diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sang kepala keluarga ini namanya Nokseng. Namanya Nokseng ya, orang India. Dan keluarganya diselamatkan, lambat laun ada tetangga-tetangganya juga percaya kepada Tuhan Yesus.
Oke, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kepala suku menjadi marah. Kepala suku mengumpulkan semua penduduk dan mengadili di balai desa si Nokseng dan keluarganya, istri dan anaknya 2. Kepada si Nokseng yang diikat, keluarganya diikat, kepala suku mengancam, tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus. Si Nokseng mengatakan, aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. No turning back. No turning back. Dengan tombak, kedua anaknya dimatikan. Dengan tombak. Kedua anaknya ditombak sampai mati. Kembali ditanya kepada Nokseng, ingkari imanmu, kembali kepada penyembahan berhala. Dia mengatakan, keputusanku mengikut Yesus. Aku tak ingkar, aku tak ingkar. Istrinya ditombak mati. Tinggal si Nokseng, ditanya sekali lagi. Dia tetap mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. Dia mati di tempat. Setelah beberapa waktu lamanya, kepala suku ini penasaran. Kekuatan apa, kekuatan supranatural apa yang membuat Nokseng dan keluarganya tetap bertahan mengikuti si Yesus ini. Dan akhirnya pencariannya, dia akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan kemudian kepala suku bertobat, seluruh desa bertobat. Sampai hari ini 90% orang-orang di daerah sana adalah orang percaya. Karena ada orang yang memutuskan, I will follow Jesus. No turning back. Perkataannya ini, to none go with me, still I will follow, no turning back. Perkataan ini menjadikan lagu him yang terkenal. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sudah tahu lagu itu? Saya undang pemusik untuk maju ke depan.